Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Ebel Kevin dari kelas 3 TIE. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang progres project yang sudah saya kerjakan. Nah, untuk praktikum minggu ke-13 dan 14 ini, topik praktikumnya ialah penerapan kamera scan QR dan penerapan notification dan reminder notification. Untuk tujuan utama praktikum ini ialah untuk mempelajari tentang pengembangan aplikasi, penerapan kamera scan QR, dan penerapan notification dan reminder notification. Eh, untuk pemahaman masalah pada praktikum kali ini, ialah pada praktikum ini permasalahan utama adalah mengimplementasikan fitur transaksi pulsa berbasis QR Code pada aplikasi Android. Aplikasi harus menampilkan informasi produk, melakukan komunikasi dengan server melalui API untuk membuat transaksi, serta mengubah data transaksi menjadi QR Code. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah mengelola tampilan dalam satu activity menggunakan beberapa fragmen dan memastikan alur dan antara activity dan fragmen berjalan dengan baik tanpa menimbulkan error. Untuk langkah kunci dan keputusan desain yang saya ambil dalam pengerjaan latihan ini, ialah yang pertama, merancang tampilan utama menggunakan satu activity, yaitu Care Activity, yang menampung beberapa fragmen dengan bantuan View Pager 2 dan tab layout, karena lebih efisien dan membuat navigasi aplikasi itu lebih terstruktur dibandingkan menggunakan banyak activity. Yang kedua, layout pada activity menggunakan constraint layout agar posisi toolbar, tab layout, dan view pager dapat diatur secara fleksibel serta responsif terhadap berbagai ukuran layar. Yang ketiga, pada fragmen QR digunakan kombinasi scroll view dan linear layout karena susunan elemen bersifat vertikal dan memerlukan fitur scroll ketika konten melebihi ukuran layar. Dan yang keempat, untuk pengelolaan data transaksi digunakan Retrofit sebagai penghubung ke server, sedangkan pembuatan QR code dilakukan menggunakan Z-Sync QR Code Writer berdasarkan data transaksi yang diterima dari API. Untuk error yang saya temukan pada pengerjaan latihan kali ini ialah error yang ditemukan itu adalah QR code tidak dapat muncul pada layar meskipun tombol generate telah ditekan dan permintaan API sudah berhasil. Namun pada loket tidak ditemukan crash atau error fatal, namun image view tetap kosong sehingga QR code tidak dapat ditampilkan. Penyebabnya, penyebab utama dari error ini ialah proses pembuatan QR code dilakukan sebelum data transaksi dari server tersedia atau data yang diterima bernilai nol. Akhirnya, informasi yang seharusnya digunakan sebagai isi QR code belum valid saat proses generate dijalankan. Untuk langkah perbaikannya, logika pembuatan QR code dipindahkan ke dalam metode on response pada retrofit dan hanya dijalankan ketika respons API dinyatakan berhasil serta data transaksi tidak kosong. Dengan cara ini, QR code baru dibuat setelah transaksi valid diterima dari server, sehingga QR code dapat ditampilkan dengan benar pada image view. Untuk tantangan dan kesulitan yang saya hadapi, ialah saya mengalami kendala dalam memahami lifecycle fragmentnya, terutama dalam penggunaan view binding yang berpotensi menyebabkan memory leak jika tidak dihapus pada on destroy view. Nah, yang kedua, bab duanya, untuk pemahaman konsep inti, fitur generate QR code digunakan untuk membuat QR code berdasarkan input pada pencarian tiket sehingga dapat menampilkan detail tiket yang telah dipesan. Kamera scan QR code berfungsi untuk menangkap dan memindai QR code secara real time menggunakan kamera pada perangkat Android. Permission helper digunakan untuk mengelola dan meminta izin penggunaan kamera pada perangkat yang digunakan. Notification helper berperan dalam menampilkan notifikasi perizinan penggunaan kamera dalam bentuk pop-up notifikasi. Selain itu, reminder notification digunakan untuk menampilkan notifikasi pengingat setelah jangka waktu tertentu. Nah, hubungan dengan materi sebelumnya ialah terlihat pada penerapan fragmen yang dipadukan dengan adapter seperti yang tadi digunakan pada modul sebelumnya, serta pada penggunaan database untuk pengelolaan penyimpanan data yang selain terintegrasi. Untuk QR di sini ada saya membuat folder baru, package baru, folder baru yang bernama QR. Di sini terdapat file QR activity, menampung activity QR, terus ada QR tabs adapter, tab capture fragment dan tab QR code fragment. Terus
Selanjutnya ada transaksi di mana ini tuh untuk menampung data transaksi yang akan ditampilkan dengan QR. Di sini ada produk response, transaksi request, dan transaksi response. Selanjutnya ialah tampilan dari activity QR, tampilan activity QR, terus fragment, mm, 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 mm. Terus ada tab QR code fragment. Fragment, tab QR. Ini tampilan dari fragment tab QR code. Lalu juga ada untuk notifikasi di sini saya buat folder baru namanya utils yang isinya itu ada notification helper dan permission helper. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan hasil dari progress project yang sudah saya buat. Ya. Nah, untuk QR code itu dia ada di sini di produk. Terus kalau kita pencet beli, akan muncul QR code-nya. Dan itu bisa kita scan pakai HP. Lalu data data dari pembelian kita ini akan tersimpan ke HP. Tapi untuk tampilannya sendiri di HP saya tuh tampilan itu dalam berbentuk JSON karena data QR ini diambil dari Supabase, diambil dari tabel produk, kemudian ditampilkan di QR ini. Selanjutnya ada, oh ya, selanjutnya notifikasi. Nah, untuk notifikasi sendiri saya letakkan di pesan di mana ketika kita sudah selesai menyimpan pesan akan muncul notifikasinya. Pesan sudah tersimpan gitu. Di sini kita tambah pesan misalnya jenis layanan, pulsa, provider misalnya Komsel, nomornya 0873, nominalnya bisa kita ambil 1000. Statusnya selesai. Kita buat pesanan, muncul notifikasinya. Status tiba. Sekian dari progres project saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.